Pernahkah kamu mendengar bahwa di balik kesunyian malam ada ilmu yang hanya bisa didengar oleh hati yang benar-benar hening? Ilmu yang tidak diajarkan oleh guru, tidak ditulis dalam kitab, dan tidak bisa dibeli dengan apapun kecuali dengan laku dan tirakat. Orang Jawa zaman dahulu percaya bahwa untuk memahami rahasia semesta, manusia harus lebih dulu menaklukkan dirinya sendiri. Dan cara tertinggi untuk itu adalah dengan puasa batin. Puasa yang bukan sekadar menahan lapar dan haus, melainkan menyucikan seluruh getaran rasa agar batin menjadi jernih seperti cermin, tempat di mana cahaya ilmu gaib bisa memantul dengan sempurna. Dalam dunia kejawen, tirakat bukan sekadar ritual, melainkan pintu gerbang menuju alam rahasia, tempat kesadaran manusia bersentuhan dengan getaran ilahi. Di sanalah seseorang bisa melihat yang tak terlihat, mendengar yang tak bersuara, dan mengetahui sesuatu sebelum ia terjadi. Namun, jalan menuju ke sana bukanlah jalan mudah. Ia bukan untuk mereka yang ingin cepat atau sekadar ingin sakti. Ia adalah perjalanan panjang yang menguji kesabaran, keikhlasan, dan kemurnian niat. Bagi sebagian orang, puasa tirakat terasa seperti penderitaan. Tetapi, bagi yang memahami maknanya, tirakat adalah sebuah penyucian, sebuah proses mematikan keinginan agar nur sejati dalam diri bisa hidup. Dalam video ini, kita akan menelusuri makna terdalam dari tirakat Jawa. Bagaimana leluhur memaknai puasa sebagai jalan membuka pintu ilmu gaib, dan mengapa tidak setiap orang yang berpuasa mampu mencapai hakikatnya. Kita akan menyingkap asal-usulnya, filosofi yang melandasinya, hingga cara-cara para leluhur menjaga kesucian batin dalam prosesnya. Dan yang paling penting, apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri seseorang ketika ia mulai menempuh tirakat sejati. Jadi, tenangkan pikiranmu, turunkan napasmu, dan dengarkan dengan hati yang terbuka. Karena perjalanan ini bukan sekadar tentang mengetahui, tetapi tentang menyadari bahwa kunci ilmu gaib bukanlah di luar diri, melainkan tersembunyi dalam keheningan jiwamu sendiri. Dalam sejarah panjang tanah Jawa, tirakat selalu menjadi inti dari setiap perjalanan spiritual. Ia bukan sekadar praktik, tapi salah satu warisan tertua kesadaran manusia. Jawa, jejak dari masa ketika manusia masih berbicara dengan angin, menyapa pepohonan, dan memahami bahasa diam dari semesta. Kata tirakat berasal dari akar kata Arab syarikat atau tharikat, yang berarti jalan atau cara menempuh perjalanan menuju Tuhan. Namun, dalam budaya Jawa, maknanya menjadi lebih dalam dan bersenyawa dengan rasa. Tirakat bukan sekadar mengikuti aturan, ia adalah laku, yaitu perjalanan batin untuk menyatu dengan sumber kehidupan. Sangkan Paraning Dumadi, asal dan tujuan segala yang ada. Sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno seperti Medang, Majapahit, hingga masa Mataram, para resi, pandita, bahkan raja menjalani laku tirakat sebelum mengambil keputusan besar. Mereka berpuasa, menyepi di gunung atau gua, menenangkan diri di tepi sungai, mencari keheningan yang bisa mempertemukan mereka dengan Sang Kaning Urip, hakikat hidup itu sendiri. Kitab-kitab kuno seperti Serat Wedatama, Serat Centini, dan Serat Wirid Hidayat Jati menyebut bahwa puasa bukanlah sekadar menahan makan dan minum, tetapi menahan seluruh hawa nafsu yang menutupi cahaya batin. Puasa tirakat bertujuan ngruat rasa, membersihkan getaran diri agar mampu menerima wahyu sejati, bukan wahyu berupa suara, tetapi getaran ilmu yang datang langsung ke kesadaran. Leluhur Jawa memandang bahwa dunia ini adalah lapisan-lapisan kesadaran. Manusia yang hidup hanya di lapisan jasmani disebut urip raga. Namun, mereka yang mampu menembus lapisan batin disebut urip rasa. Dan hanya dengan puasa tirakat, raga ditundukkan agar rasa bisa bangkit. Sebab selama hawa nafsu masih berkuasa, mata batin tetap tertutup oleh kabut keinginan. Filosofi ini erat kaitannya dengan ajaran manunggaling kaulalan Gusti, persatuan antara hamba dan Sang Sumber. Dalam keheningan tirakat, manusia berusaha menghapus jarak antara dirinya dan Tuhan, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran tunggal, kesadaran bahwa aku bukan lagi aku,
tapi bagian dari Dia. Tirakat juga merupakan bentuk ngalap berkah kauruh sejati, bukan untuk kesaktian, tapi untuk pencerahan batin. Namun, disinilah letak rahasianya. Banyak orang tergoda menjalani tirakat demi kesaktian, kehebatan, atau keajaiban. Padahal, sejatinya, tirakat bukan jalan mencari kekuatan, tetapi jalan menyerahkan kekuatan. Para wali dan resi Jawa memahami bahwa ketika seseorang rela kehilangan segalanya, barulah ia menerima segalanya. Ketika tubuh lapar dan lemah, jiwa menjadi peka, dan dalam kelaparan itu muncul kesadaran yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Di sanalah ilmu gaib menampakkan dirinya, bukan dalam bentuk mantra atau pusaka, tetapi sebagai getaran pengetahuan langsung dari sumber ilahi. Jadi, jika di barat para filsuf mencari kebenaran lewat pikiran, maka di tanah Jawa kebenaran dicari lewat tirakat dan rasa. Karena dalam pandangan leluhur, akal hanya mampu memahami sebagian kecil dari semesta, sedangkan rasa sejati adalah jembatan menuju keutuhan. Musik mengalun pelan, memberi jeda penuh makna. Dan itulah mengapa hingga kini, di desa-desa terpencil, masih ada orang tua yang berpuasa mutih setiap malam Jumat, atau bertapa di bawah pohon besar sambil berdoa dalam diam. Mereka bukan orang yang aneh, mereka hanyalah jiwa-jiwa tua yang masih menjaga ilmu rasa, agar nyala warisan tirakat Jawa tak padam di telan zaman. Untuk memahami tirakat Jawa secara utuh, kita harus terlebih dahulu menyadari satu hal. Tirakat bukan sekadar tidak makan atau tidak tidur. Ia adalah puasa batin, sebuah latihan untuk mengurangi kepadatan dunia luar agar dunia dalam menjadi terang. Bayangkan dirimu seperti lampu minyak. Minyaknya adalah energi hidup, apinya adalah kesadaran, dan asapnya adalah nafsu, pikiran, serta keinginan. Semakin besar asapnya, semakin kabur cahaya yang keluar. Melalui tirakat, asap itu dikurangi sedikit demi sedikit, hingga cahaya kesadaran memancar jernih. Inilah yang disebut para leluhur sebagai cahaya sejati atau nur rasa. Dalam tradisi kejawen, tirakat dibagi menjadi dua lapisan utama. 1. Tirakat lahir, dan 2. Tirakat batin. Tirakat lahir adalah bentuk pengendalian fisik, seperti puasa mutih, makan nasi putih tanpa lauk, ngerowot, hanya makan buah-buahan, atau pati geni, berpuasa tanpa makan, minum, bahkan cahaya. Semua ini dimaksudkan untuk melemahkan raga, agar ia tidak lagi menjadi tuan atas jiwa. Namun, itu baru permukaan. Yang lebih dalam adalah tirakat batin, di mana seseorang menahan panca indera, pikiran, dan rasa dari segala bentuk kegaduhan dunia. Ia menundukkan ego, menenangkan pikiran, dan menyalakan kesadaran sejati yang selama ini tertidur di dalam dada. Leluhur Jawa mengibaratkan manusia seperti gunung berlapis kabut. Selama kabut keinginan menutupi puncak, mata tidak akan pernah bisa melihat matahari ilmu. Puasa batin adalah proses meniup kabut itu dengan kesabaran dan kesadaran, hingga puncak gunung terbuka dan matahari tampak bersinar penuh. Dalam keadaan inilah, seseorang mulai merasakan sesuatu yang halus, getaran rasa yang berbeda dari emosi biasa. Ia tidak muncul dari otak, tetapi dari rasa sejati, pusat kesadaran yang berada di dada, yang dalam bahasa Jawa disebut rasa sejati. Rasa sejati inilah jembatan antara manusia dan alam gaib, antara dunia tampak dan dunia rasa. Ketika rasa ini bersih, ia bisa menangkap sinyal halus dari semesta, getaran doa, pesan dari leluhur, bahkan petunjuk ilahi. Namun ketika ia kotor oleh nafsu, dengki, dan ambisi, gelombangnya terganggu, seperti air keruh yang tak mampu memantulkan cahaya bulan. Karena itu, inti dari tirakat Jawa bukanlah menyiksa diri, melainkan menyelaraskan diri dengan frekuensi ilahi. Puasa lahir menundukkan raga, puasa batin menundukkan rasa, dan keduanya membuka ruang bagi kesadaran suci untuk berbicara. Di tahap tertentu, orang yang menjalani tirakat akan merasakan sesuatu yang paradoksal.
Tubuhnya lemah, tapi jiwanya kuat. Raganya lapar, tapi batinnya kenyang. Dalam keheningan, ia merasa penuh. Seolah ada cahaya lembut yang mengalir dari dalam dirinya sendiri. Itulah tanda bahwa pintu pertama telah terbuka. Ia belum melihat alam gaib dengan mata, tetapi sudah merasakannya dengan rasa. Dan disinilah rahasia itu dimulai, bahwa ilmu sejati tidak datang dari luar, tetapi dari batin yang sudah disucikan. Sebagaimana pepatah Jawa kuno berkata, "Sapa gelem rekasa, bakal weruh rasa." Barang siapa rela bersusah payah, ia akan mengenal rasa sejati. Dan ketika rasa sejati itu bangkit, barulah seseorang mampu membuka pintu ilmu gaib, bukan dengan memaksa, tetapi karena dirinya telah menjadi wadah yang pantas untuk menerimanya. Setelah seseorang menempuh tirakat lahir dan batin, ia mulai memasuki wilayah yang lebih halus, wilayah kesadaran rasa. Inilah tahap di mana ilmu gaib bukan lagi sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang mendatangi. Ilmu itu tidak datang dalam bentuk cahaya yang menyilaukan, tidak pula suara dari langit, tetapi muncul sebagai rasa paham, sebuah pengetahuan tanpa kata, yang terasa begitu benar di dalam hati. Para leluhur menyebutnya sebagai ilmu laduni, pengetahuan yang datang tanpa guru, karena guru sejatinya adalah Gusti Kang Maha Wikan, Tuhan sendiri. Namun, jalan ini penuh jebakan. Ketika batin mulai terbuka, ketika seseorang merasakan kepekaan terhadap hal-hal gaib, ada godaan untuk merasa lebih tinggi, merasa lebih tahu. Disinilah kebanyakan pejalan tersesat. Leluhur Jawa memberi peringatan keras. Sapa rumangsa bisa, iku tandane durung bisa. Barang siapa merasa bisa, itu tanda bahwa ia belum bisa. Ilmu rasa sejati hanya akan datang pada mereka yang benar-benar hening dan rendah hati. Begitu seseorang merasa, aku sudah sampai, pintu itu menutup kembali. Karena keakuan adalah dinding tebal antara manusia dan cahaya ilahi. Tirakat mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada penguasaan, tapi pada penyerahan. Semakin seseorang menyerah, semakin besar kekuatan yang mengalir melalui dirinya. Ini seperti air. Semakin rendah letaknya, semakin banyak yang mengalir padanya. Karena itu, para pertapa Jawa lebih memilih diam daripada berbicara. Lebih suka menyepi daripada disanjung. Mereka tahu bahwa dalam sunyi ada bahasa halus yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersih. Dalam tahap ini, seseorang yang menjalani tirakat bisa mengalami banyak hal. Kadang mimpi yang terasa nyata, kadang bisikan lembut yang datang di antara tidur dan jaga, kadang rasa hangat di dada saat berdoa. Namun para guru tua selalu mengingatkan, aja gumunan, aja kagetan, aja dumeh. Jangan mudah kagum, jangan terkejut, jangan sombong. Sebab apapun yang muncul hanyalah bunga jalan, bukan tujuan akhir. Tujuan sejati dari tirakat adalah sampurnaning urip, kesempurnaan hidup, di mana manusia hidup dalam keseimbangan antara raga, rasa, dan ruh. Ketika keseimbangan itu tercapai, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kesadaran seseorang tidak lagi terbatas pada tubuhnya. Ia mulai mendengar semesta berbicara melalui hembusan angin, kicau burung, atau keheningan malam. Semua hal menjadi guru, semua kejadian menjadi pesan. Inilah yang dimaksud oleh para leluhur ketika mereka berkata bahwa alam semesta adalah kitab yang terbuka, dan mereka yang telah menempuh tirakat sejati mampu membacanya bukan dengan mata, tetapi dengan rasa. Pada titik ini, ilmu gaib bukan lagi tentang memanggil makhluk atau menguasai kekuatan, tetapi tentang berdialog dengan semesta dalam kesadaran yang satu. Inilah rahasia terdalam yang sering disalahartikan, bahwa ilmu gaib sejati bukan tentang hal-hal di luar nalar, melainkan tentang keterhubungan total antara manusia dan sumber keberadaan. Tirakat mengajarkan kita bahwa untuk membuka pintu gaib, kita tidak perlu melawan dunia, tapi justru meluruh di dalamnya. Kita tidak perlu menantang kekuatan alam, karena diri kita sendiri adalah bagian dari kekuatan itu.
Ilmu gaib bukanlah sihir atau keajaiban, melainkan kemampuan memahami hukum alam dengan kesadaran yang murni. Dan hanya mereka yang telah melalui puasa batin, yang berani menanggung sepi, haus, lapar, dan diam, yang akan mengerti maknanya. Sebab dalam sunyi itulah Tuhan berbisik, dan siapa yang mampu mendengar bisikan itu telah menemukan pintu yang selama ini dicari. Segala ilmu yang tinggi tak akan bermakna jika tak bisa dijalani dengan langkah yang nyata. Begitu pula tirakat. Ia bukan sekadar kisah para leluhur, tetapi sebuah jalan hidup yang dapat dipraktikkan oleh siapapun yang ingin menyucikan diri dan mengenal hakikat kehidupan. Namun, sebelum melangkah, ada hal penting yang harus diingat. Tirakat bukan perlombaan, bukan jalan untuk mencari kesaktian atau kekuatan luar biasa. Ia adalah laku pasrah, perjalanan kembali ke pusat diri, tempat di mana batin menyatu dengan sumber cahaya sejati. Langkah pertama adalah niat yang suci. Dalam falsafah Jawa dikatakan, niatmu ngadiake laku, kudu suci saka pepenginan. Niatmu menjalani laku harus bersih dari keinginan duniawi. Sebelum memulai tirakat, seseorang perlu bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku mencari kekuatan atau mencari kebenaran? Apakah aku ingin menguasai atau ingin mengenal diri? Karena dari niat itulah arah perjalanan akan ditentukan. Langkah kedua, mulai dari tirakat sederhana. Puasa mutih adalah pintu awal yang paling banyak digunakan. Selama beberapa hari, hanya makan nasi putih dan air putih, tanpa rasa, tanpa lauk. Tujuannya bukan sekadar menahan lapar, tetapi menenangkan syahwat rasa, menurunkan getaran duniawi, agar batin lebih halus dan mudah mendengar bisikan rasa. Bagi yang sudah terbiasa, dapat naik ke lakung rowot, hanya makan buah atau makanan alami dari bumi, atau pati geni, di mana seseorang menutup diri dari cahaya selama 1 malam, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan berdiam dalam doa. Semua bentuk laku ini bukan untuk menyiksa, melainkan untuk membungkam keinginan, sehingga kesadaran yang sejati bisa muncul. Langkah ketiga adalah hening lan eling, diam dan sadar. Tirakat tanpa keheningan batin hanyalah diet, dan hening tanpa eling hanyalah tidur. Keduanya harus bersatu. Ketika menjalani tirakat, perhatikan napasmu, dengarkan denyut jantungmu, dan rasakan setiap detik keheningan. Ketika pikiran mulai gaduh, ucapkan dalam hati, eling, eling marang asale. Ingatlah asalmu, agar kesadaranmu tidak hanyut oleh rasa lapar atau lelah. Semakin dalam kesadaran itu, semakin hening batinmu. Dan ketika hening benar-benar sempurna, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rasa ringan, tenang, dan damai yang muncul dari dalam dada. Itulah pertanda bahwa pintu batin mulai terbuka. Langkah keempat, menjaga kebersihan hati setelah tirakat. Selesai menjalani laku, jangan merasa lebih tinggi. Jangan pula menceritakan ke orang lain untuk mendapat pujian. Tirakat bukan prestasi, tetapi pertemuan dengan dirimu yang terdalam. Jagalah kesucian itu dengan hidup sederhana, dengan bicara lembut, dan dengan selalu bersyukur. Dalam ajaran Jawa dikatakan, sapa sepi ing pamrih, tebi saka rubeda. Barang siapa bebas dari pamrih, jauh dari penderitaan. Artinya, keberhasilan tirakat bukan diukur dari berapa lama kamu berpuasa, tetapi dari seberapa hening hatimu setelahnya. Akhirnya, ada 3 hal utama yang harus dijaga oleh siapapun yang menempuh laku tirakat. 1. Sabar, sebab semua proses membutuhkan waktu. 2. Sujur, jujur pada diri sendiri dan pada niat. 3. Sumarah, menyerah sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Ketika 3 hal ini bersatu, tirakatmu bukan lagi sekadar latihan, tetapi menjadi doa yang hidup, sebuah getaran batin yang terus menghubungkanmu dengan sumber kehidupan. Dan disitulah makna sejati dari puasa tirakat Jawa. Bukan tentang menahan lapar, tetapi tentang melaparkan ego agar jiwa kenyang dengan cahaya.
bukan tentang kesaktian, melainkan tentang kesadaran bahwa yang sakti bukanlah manusia, melainkan Tuhan yang bekerja melalui manusia yang sudah pasrah. Pada akhirnya, tirakat Jawa bukanlah sekadar warisan masa lalu. Ia adalah cermin kesadaran manusia yang masih sangat relevan hari ini. Di tengah dunia yang penuh kebisingan, tirakat mengajarkan kita seni untuk hening dan kembali ke dalam diri. Leluhur Jawa memahami satu kebenaran yang sering dilupakan manusia modern, bahwa semua ilmu, semua kekuatan, dan semua kebijaksanaan sejati tidak datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam diri yang disucikan. Ketika seseorang berani menjalani tirakat, ia seakan berjalan pulang menuju jiwanya sendiri. Setiap lapar yang ditahan, setiap malam yang dilewati dalam sepi adalah anak tangga yang membawanya semakin dekat pada sangkan Paraning Dumadi, asal dan tujuan keberadaannya. Tirakat mengajarkan bahwa ilmu gaib sejati bukanlah tentang menguasai alam, tetapi tentang menyatu dengannya. Bukan tentang memiliki kekuatan, tetapi tentang menjadi saluran kekuatan itu sendiri. Dan saat batin benar-benar hening, seseorang mulai menyadari sesuatu yang luar biasa sederhana, bahwa Tuhan tak pernah jauh. Ia selalu ada, dalam napas, dalam rasa, dalam keheningan yang kita abaikan. Sing sapa bisa meneng, bakal krungu suara sakanjero. Barang siapa mampu diam, akan mendengar suara dari dalam. Itulah suara ilahi yang tak pernah berhenti berbicara, namun hanya bisa didengar oleh mereka yang berani sunyi. Jadi, bila suatu hari kau merasa hidupmu terlalu ramai, terlalu bising oleh keinginan dan ambisi, ingatlah jalan para leluhur, tirakat. Bukan untuk menjadi sakti, tetapi untuk mengenal siapa dirimu yang sejati. Mulailah dari yang sederhana, menahan diri, mengheningkan hati, dan perlahan biarkan rasa sejati dalam dirimu bangkit. Sebab di sanalah letak pintu ilmu gaib yang sesungguhnya. Bukan di gunung, bukan di gua, tetapi di dalam dirimu sendiri. Terima kasih telah menonton dan menempuh perjalanan batin ini. Jika kau merasa video ini membangunkan sesuatu di dalam hatimu, berilah tanda suka, tinggalkan jejak di kolom komentar, dan bergabunglah bersama kami untuk menyingkap lebih banyak rahasia, ilmu dan kesadaran Jawa.